Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Syafatul Fitri dari Prodi PJ Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban TS dengan makul akuntansi keuangan 2. Izin Bu Arni dan teman-teman, saya share screen. Ada 5 soal pada UTS ini. Soal pertama, transaksi pada PT Panasonic. Berikut adalah transaksi atas PT Panasonic. Tanggal 2 April 2010, perusahaan membeli barang dagang dari Tuan Haryo seharga 50 juta. Mendapat diskon tunai dengan syarat 2 per 10 dan N per 30 faktur dibayar tanggal 26 April. Tanggal 1 Juni 2010, perusahaan membeli mobil seharga 40 juta dengan membayar 4 juta dari tunai dan menandatangani investor 1 tahun dengan bunga 12%. Dan sisa dari harga beli tanggal 1 Juli 2010, perusahaan meminjam 86 juta dari Peru dengan menandatangani investor tanpa bunga sebesar 90 juta yang akan jatuh tempo 1 Juli 2011. Tanggal 1 Oktober 2010, Dewan Direksi mengumumkan dividen tunai sebesar 300 juta yang akan dibayar 10 November 2010 pada pemegang saham yang tercatat per 31 Oktober 2010. Buatlah semua jurnal transaksi di atas yang di akhir tahun masuk 30 Desember. Buatlah ayat jurnal penyesuaian yang nomor soal nomor 2. PT Bondowoso menerbitkan obligasi 800.000 dolar 10% 20 tahun pada tanggal 1 Januari 2005 pada 119,792 dengan yield 8%, bunga dibayar setiap setengah per tahun. Pada 1 Juli dan 1 Januari buatlah jurnal pada saat penerbitan obligasi, pembayaran bunga amortisasi pada tanggal 1 Juli, 3 pencatatan bunga aktual pada 31 Desember 2015. PT Poniman pada tanggal 7 Januari 2015 menjual aplikasi dengan harga 12% jatuh tempo nilai 800 dolar senilai 860,79 suku bunga pasar yang berlaku 10%. Jika obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020. Pembayarannya dilakukan 1 tahun sekali. Buatlah jurnal pada saat penerbitan obligasi. Buatlah schedule bunga dan amortisasi selama 2015-2017. Soal ketiga pada PT Unilever yang sedang membangun pabrik baru dengan soal berikut. Buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi dan biaya penerbitan obligasi. Buatlah schedule amortisasi sampai 1 Januari 2003 dengan metode bunga efektif. Soal nomor 4, tanggal 3 Maret 2009, HM Sampurna Tbk menerbitkan 5.000 lembar saham preferensi 8% kumulatif dan norma non-partisipasi. Soalnya sebagai berikut dan buatlah ayat jurnal untung transaksi di atas. Soal nomor 5 tentang hack company dan dengan soal berikut disuruh untuk show all supporting computation. Jawaban soal 1. Pertama, membuat jurnal setiap transaksi. Pembelian barang dagang pada 2 April sebesar 50 juta rupiah dengan syarat 2 per 10 dan N per 30. Jurnal pada transaksi tersebut yaitu tanggal 2 April 2010 persediaan sebesar 50 juta rupiah di debit dan kas atau hutang usaha di kredit sebesar 50 juta rupiah. Pelunasan utang
pada 26 April 2010. Karena pembayaran dilakukan setelah 10 hari, maka diskon tidak diperoleh. Jurnalnya yaitu tanggal 26 April 2010, utang dagang sebesar 50 juta rupiah di debit dan kas sebesar 50 juta rupiah di kredit. Jurnalnya yaitu persediaan pembelian sebesar 50 juta rupiah di debit dan kas atau hutang usaha sebesar 50 juta rupiah di kredit. Pelunasan utang 26 April 2010, pembelian mobil dengan wesel berbunga pada 1 Juni 2010. Diketahui harga mobil sebesar 40 juta rupiah, dibayar tunai sebesar 4 juta rupiah, wesel 36 juta rupiah dengan bunga 20% per tahun. Jurnalnya pada tanggal 1 Juni 2010, kendaraan sebesar 40 juta rupiah di debit dan kas sebesar 4 juta rupiah di kredit dan wesel bayarnya sebesar 36 juta rupiah di kredit. C. Pinjaman dari BRI dengan wesel tanpa bunga 1 Juli 2010. Diketahui kas diterima sebesar 86 juta rupiah, kemudian nilai nominal wesel sebesar 92 juta rupiah, diskonto wesel sebesar 6 juta rupiah. Jurnalnya itu pada kas di debit sebesar 86 juta rupiah, diskonto wesel bayar di kredit sebesar 6 juta rupiah, wesel bayar sebesar 92 juta rupiah di kredit. Kemudian D. Pengumuman dividen tunai 1 Oktober 2010, dividen yang diumumkan sebesar 300 juta rupiah. Jurnalnya pada tanggal 1 Oktober 2010 ada laba ditahan di debit sebesar 300 juta rupiah, utang dividen dicatat sebagai kredit sebesar 300 juta rupiah. Pembayaran dividen pada 10 November 2010, utang dividen sebesar 300 juta rupiah di debit dan kas sebesar 300 juta rupiah di kredit. Jurnal penyesuaian bunga per 30 Desember. Bunga wesel pembelian mobil. Diketahui pokok wesel sebesar 36 juta rupiah, bunganya sebesar 20%, periode 1 Juni sampai dengan 31 Desember atau 7 bulan. Perhitungan bunganya yaitu 36 juta rupiah dikali 12% dikali 7 per 12. Maka ada 2.520.000 rupiah. Jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2010, beban bunga sebesar 2.520.000 rupiah di debit dan utang bunga sebesar 2.520.000 rupiah di kredit. B. Amortisasi diskonto wesel tanpa bunga. Diketahui diskonto sebesar 6 juta rupiah jangka waktu 1 tahun, periode yang telah berjalan 1 Juli sampai dengan 31 Desember atau 6 bulan. Perhitungan amortisasi yaitu 6 juta rupiah dikali 6 per 12 sama dengan 3 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya pada 31 Desember 2010, beban bunga sebesar 3 juta rupiah di debit dan diskonto wesel bayar sebesar 3 juta rupiah di kredit. Maka total beban bunga tahun 2010 sebesar 2.520.000 rupiah tambah 3 juta ketemu 5.520.000 rupiah. Jadi beban bunga yang harus diakui PT Panasonic pada tahun 2010 adalah sebesar 5.520.000 rupiah. Jawaban soal nomor 2. Jurnal pada saat penerbitan obligasi. Diketahui nilai nominal obligasi sebesar $800.000, tingkat bunga kupon 12%, harga jual obligasi sebesar $651,79, nilai atau bunga pasar sebesar 10%, tanggal terbit 1 Januari 2015, jatuh tempo pada 1 Januari 2020.
Bunga dibayar setiap akhir tahun. Premi obligasi sama dengan 860.650,79 dolar kurangi 800.000 dolar sama dengan 60.651,79 dolar. Karena harga jual lebih besar dari nilai nominal, obligasi diterbitkan dengan premi. Jurnalnya akun kas sebesar 860.651,79 didebit, premi obligasi sebesar 60.651,79 dolar di kredit, dan utang obligasi 800.000 dolar di kredit. B. Schedule bunga dan amortisasi atau metode suku bunga efektif. Bunga kas yang dibayar setiap tahun dengan perhitungan 800.000 dikali 12% sama dengan 96.000. Beban bunga dihitung rumus nilai buku dikali 10%. Karena obligasi diterbitkan dengan premi, maka amortisasi preminya sama dengan bunga kas kurangi beban bunga. Tahun 2015, nilai buku awal sebesar 860.651,79, beban bunga 860.651,79 dikali 10%, maka diperoleh 65,18. Amortisasi premi sebesar 96.000 dikurangi 86, 65,18 diperoleh 9.934,82. Nilai buku akhirnya 860.651,79 kurangi 9.934,87 sama dengan 850.716,97. Tahun 2016, nilai buku awal sebesar 850.716,97. Beban bunganya 850.716,97 dikali 10%, 85.071,70. Amortisasi premi 96.000 kurangi 85.071,70 diperoleh 10.928,30. Nilai buku akhirnya 850.716,97 kurangi 10.928,30 sama dengan 839.788,67. Tahun 2017, nilai buku awal 839.788,67, beban bunga sebesar 83.978,87, amortisasi preminya diperoleh 12.021,13, nilai buku akhirnya 830.788,67 kurangi 12.021,13 diperoleh 827.767,56. Berikut tabel schedule bunga dan amortisasinya. Jurnal pembayaran bunga tahun 2015, beban bunga
065,18. Berikut ringkasan jurnal pembayaran bunga tahun 2015. Beban bunga sebesar 89,0. Beban bunga di debit sebesar 86.065,18. Premi obligasi 9.934,82. Kasnya sebesar 96.000 di kredit. Jurnal pembayaran bunga tahun 2016, beban bunga sebesar 85.071,70 di debit. Premi obligasi sebesar 10.928,30 di debit, dan kas 90.000 di kredit. Jurnal pembayaran bunga tahun 2017, beban bunga sebesar 83.978,87 di debit, dan premi obligasi 12.021,13 di debit, dan kas sebesar 96.000 di kredit. Jawaban soal nomor 3. Dicari jurnal pada saat penerbitan obligasi dan biaya penerbitan obligasi. Diketahui biaya pembangunan pabrik sebesar 2 miliar rupiah, dana dari kantor pusat 500 juta, dana yang diperoleh dari obligasi 1.500.000 juta, nilai nominal obligasi sebesar 1.500.000 rupiah, 1.500 juta rupiah. Diketahui biaya pembangunan pabrik sebesar 2 miliar rupiah, dana dari kantor pusat sebesar 500 juta rupiah, dana yang diperoleh dari obligasi 1.500.000 juta rupiah, nilai nominal obligasi 1.500.000 juta rupiah, kupon obligasi sebesar 10,5%, yield pasar sebesar 10%, jangka waktunya 10 tahun, tanggal penerbitan 1 Januari 2009, bunga dibayar setiap 1 Januari, biaya penerbitan obligasi sebesar 50 juta rupiah, faktor PV atau 10% selama 10 tahun sama dengan 0,38554. Faktor PV anuitas 10% 10 tahun sama dengan 6,14457. Menghitung harga penerbitan obligasi. Nilai sekarang pokok obligasi PV-nya sebesar 1.500.000 juta dikali 0,38554, maka diperoleh 578.310.000 rupiah. Nilai sekarang bunga obligasi bunga tahunan sebesar 1.500.000 juta rupiah dikali 10,5% diperoleh 157.500.000 rupiah. PV bunganya 157.500.000 rupiah dikali 6,14457 sama dengan 969.775 rupiah. Harga penerbitan obligasi 578 juta 310 rupiah ditambah 969.779 rupiah sama dengan 1.546.079.775 rupiah. Karena harga jual lebih besar dari nilai nominal, obligasi diterbitkan dengan premi 1.549.779.775 rupiah dikurangi 1.500.000 rupiah sama dengan 46.709
Rp79.775. Jurnalnya kas didebit sebesar Rp1.549.775. Premi obligasinya Rp46.079.775. Utang obligasinya sebesar Rp1.500.000.000 di kredit. Jurnal biaya penerbitan obligasi. Biaya penerbitan sama dengan Rp50 juta. Biaya penerbitan obligasi, maka jurnalnya biaya penerbitan obligasi Rp50 juta didebit dan kas sebesar Rp50 juta di kredit. Kedua, membuat skedul amortisasi dengan metode bunga efektif. Bunga kas yang dibayar setiap tahun sebesar Rp1.500.000.000 dikali 10,5% sama dengan Rp157.500.000. Beban bunga perhitungannya nilai buku dikali 10%. Amortisasi premi bunga kas dikurangi beban bunga. Tahun 2009 dibayar 1 Januari 2010. Nilai buku awal sama dengan Rp1.549.775. Beban bunganya Rp1.549.775 dikali 10% sama dengan Rp154.604.978.000. Amortisasi premi Rp157.500.000 kurangi Rp155.607.000 sama dengan Rp2.892.022. Nilai buku akhir Rp1.549.775 kurangi Rp2.892.022 sama dengan Rp1.543.187.753. Tahun 2010 dibayar 1 Januari 2011. Nilai buku awal sebesar Rp1.543.187.473. Beban bunga Rp1.187.753 dikali 10% diperoleh Rp154.318.775. Amortisasi preminya Rp157.500.000 kurangi Rp154.388.775 diperoleh Rp3.181.225. Nilai buku akhirnya sebesar Rp1.540.6.528. Tahun 2011 nilai buku awalnya sebesar Rp1.946.528. Beban bunganya sebesar Rp150
Rp4.653. Amortisasi premi Rp3.499.347. Nilai buku akhir Rp1.538.587.181. Tahun 2018 dibayar nilai buku awal Rp1.536.537.181. Beban bunganya sebesar Rp153.650.718. Amortisasi preminya 157 juta. Amortisasi preminya 3.849.282. Nilai buku akhir 1.532.632.657.899. Berikut schedule amortisasi sampai dengan 1 Januari. Ringkasannya. Jawaban soal nomor 4. Pada tanggal 3 Maret, menerbitkan 500 lembar saham preferred nilai pari sebesar Rp10.000 dan Rp50.000 lembar saham biasa atau nilai pari sebesar Rp500. Perhitungannya. Saham preference Rp5.000 dikali Rp10.000, maka Rp50 juta. Saham biasanya senilai Rp25 juta. Total kasih terima sebesar Rp75 juta. Jurnalnya kas sebesar Rp75 juta di debit dan modal saham preference sebesar Rp50 juta di kredit. Modal saham biasa sebesar Rp25 juta di kredit. Pada 12 Maret 2009 menerbitkan 20.000 lembar saham biasa sebesar 1.600. Perhitungannya kasih terima sebesar Rp20.000 dikali Rp1.600 sama dengan Rp32 juta. Modal sahamnya sebesar Rp10 juta. Agio saham biasanya Rp32 juta dikurangi Rp10 juta, maka diperoleh Rp22 juta. Jurnalnya kas sebesar Rp32 juta di debit, modal saham biasa sebesar Rp10 juta di kredit. Agio saham biasa Rp22 juta di kredit. 1 April 2009 menerbitkan 4.000 lembar saham privilege kepada Ultra Jaya sebagai pertukaran aktiva. Perhitungan nilai aktiva: mesinnya Rp5 juta, gedung Rp11 juta, tanahnya Rp27 juta. Total nilai wajahnya sebesar Rp43 juta. Nilai pari saham preference Rp4.000 dikali Rp10.000, maka diperoleh Rp40 juta. Agio saham preference Rp43 juta dikurangi Rp40 juta, maka diperoleh Rp3 juta. Jurnalnya mesin sebesar Rp5 juta di kredit, mesin sebesar Rp5 juta di debit, gedung pabrik Rp11 juta di debit, tanah sebesar Rp27 juta di debit, modal saham preference sebesar Rp40 juta di debit, agio saham preference sebesar Rp3 juta di kredit. 30 September 2009 membeli kembali 1.800 lembar saham biasa senilai Rp1.900. Perhitungannya
1.800 kali 1.900 rupiah diperoleh 3.420.000 rupiah. 3.420.000 rupiah. Jurnalnya saham treasury sebesar 3.420.000 di debit dan kasnya 3.420.000 di kredit. Pada tanggal 11 Oktober 2009 menjual kembali 1.800 lembar saham treasury sebesar 1.400 rupiah. Perhitungannya kas diterima 1.800 kali 1.400 peroleh 2.520.000 rupiah. Harga perolehan 3.420.000, selisihnya 900.000, maka jurnalnya kas sebesar 2.520.000 rupiah di debit, saldo laba 900.000 di debit, dan saham treasury sebesar 3.420.000 di kredit. 30 Desember 2009 mengumumkan dividen tunai saham biasa 25.000 per lembar, 25 per lembar, dan dividen saham preferensi dividen saham biasa. Jumlah saham biasa beredar saham awalnya 500.000 lembar, diterbitkan 12 Maret 20.000 lembar. Total saham beredar 70.000 lembar karena saham tersebut telah dijual kembali seluruhnya. Dividen saham biasanya 70.000 dikali 25 perak sama dengan 1.750.000 rupiah. Dividen saham preference, jumlah saham preference 5.000 ditambah 4.000 sama dengan 9.000 lembar. Nilai nominalnya 9.000 dikali 10.000 sama dengan 90 juta. Dividen preference 8%, 90 juta dikali 8% sama dengan 7.200.000 rupiah. Total dividen yang diumumkan 1.750.000 ditambah 7.200.000 sama dengan 8.950.000. Jurnalnya saldo laba sebesar 8.950.000. Di debit, utang dividen saham preference di kredit sebesar 7.200.000, utang dividen saham biasa sebesar 1.750.000 di kredit. Jawaban soal 5. Data awal 1 Januari 2015. Dengan akun preference share capital sebesar 3 juta rupiah, ordinary share capital sebesar 10 juta rupiah, share premium preference sebesar 200.000, share premium ordinary sebesar 27 juta, retained earning sebesar 4.500.000. Penerbitan 30.000 saham preference. Par value atau harga jual sebesar 20. Pada 1 Januari kasnya 30.000 dikali 22, maka diperoleh 660.000. Preference share capitalnya 30.000 dikali 20 sama dengan 600.000. Agio saham preference 660.000 kurangi 600.000 sama dengan 60.000. Saldo baru share capital preference 3 juta ditambah 600.000 sama dengan 3.600.000. Share premium preference 200.000 ditambah 60.000 sama dengan 260.000. Pada 1 Februari 2015, jumlah saham 50.000 lembar, harga jualnya 20. Kas diterima dengan perhitungan 50.000
dikali 20 sama dengan 1 juta. Ordinary share capital 20 ordinary share capital 50.000 dikali 5 sama dengan 250.000. Premium 1 juta kurangi 250.000 sama dengan 750.000. Saldo baru share capital ordinary sebesar 10 juta rupiah, 10 juta kurang ditambah share capital ordinary 10 juta ditambah 250.000 sama dengan 10 juta 250.000 rupiah. Share premium ordinary 27 juta ditambah 750.000 sama dengan 27.750.000. Share split 2:1 1 Juni 2015 par value berubah dari 5 menjadi 2.500, jumlah saham beredar menjadi 2 kali lipat, maka share capital di Treasury Shares pada 1 Juli 2015 membeli kembali 30 lembar dengan harga 10 per saham, maka 30.000 dikali 10 sama dengan 300.000. Treasury share-nya sama dengan 300.000. Reissue Treasury Stock pada 15 September 2015 dijual kembali 10.000 lembar, harga jual 11, tas diterima 10.000 dikali 11 110.000, harga pokok 10.000 dikali 10 sama dengan 100.000, selisih 10.000. Saldo treasury stock sama dengan 20.000. Kosnya 20.000 dikali 10 sama dengan 200.000. Dividen saham preference beredar awal 150.000 tambahan 1 Januari 30.000, total 180.000. Preference dividen sebesar 180.000 dikali 20 dikali 8% sama dengan 288.000. G. Ordinary dividend. Outstanding ordinary share setelah split 4.100.000 dikurangi treasury stock sebesar 20.000. Saham beredar 4.080.000. Total dividennya 4.080.000 dikali 0,5 sama dengan 2.040.000. Retained earning atau saldo awalnya 4.500.000 tambah laba bersih 100.000 dikurangi dividen preference 288.000, dividen ordinary 2.040.000, maka saldo akhirnya 4.272.000. Equity section Hack Company seperti berikut ini. Pada 31 Desember 2015 rangkumannya, preferential share capital sebesar 3.600.000, share premium preference sebesar 260.000, ordinary share 10.250.000, share premium ordinary sebesar 27.750.000, share premium treasury sebesar 10.000, retained earning 4.272.000 kurangi treasury stock 200.000, maka total equity-nya 45.942.000. Sekian penjelasan jawaban soal
ulangan tengah semester dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.